Kami memasuki pekan ketiga pasca bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Para korban masih harus bertahan di tengah keterbatasan baik infrastruktur hingga kebutuhan harian melalui bantuan. Lantas kira-kira bagaimanakah dinamika percepatan penanganan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat sore Pak Muhari, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Mas Freddy. Baik, Pak Muhari, kami ingin mengetahui sebenarnya Pak, hingga detik ini update jumlah korban meninggal dan dinyatakan hilang berapa Pak? Ya, ini kita masih merekap cut-off data per hari ini ya. Kalau misalkan per hari kemarin itu 997 jiwa, tapi kami ini sedang kembali merekap data karena cut-off data kita untuk kita sampaikan ke publik itu pukul 16.00 Mas Freddy. Jadi ini kami sedang finalisasi, segera nanti pukul 17.00 akan kami sampaikan. Baik, berarti nanti akan ada update lebih lanjut ya Pak. Dan yang ingin kami ketahui juga Pak, sudah masuk pekan ketiga. Lantas bagaimanakah penanggulangan bencana di 3 provinsi yang terdampak bencana? Apa saja langkah-langkah percepatan yang sudah dilakukan oleh pihak BNPB sejauh ini Pak? Ya, hal yang paling signifikan yang kita lakukan dalam 2 hari terakhir ini, pertama untuk mengurangi ketergantungan dari dropping logistik via udara di 3 kabupaten yang masih sulit akses daratnya pada hari-hari sebelumnya, yaitu Aceh Tengah, Gayo Luwet, dan Batavia. Ini per hari ini itu untuk jembatan Merendu di PD itu sudah bisa dilalui. Kemudian jembatan Tepan Mane itu sudah bisa dilalui meskipun masih dalam taraf uji coba karena ini jembatan Beli ya. Kemudian Tepan Redep juga sudah bisa dilalui. Ini 3 jembatan ini sangat krusial Mas Freddy karena ini akan kembali menghubungkan jalur antara lintas timur dan daerah tengah Aceh. Kalau misalkan 2 jembatan bisa dilewati dan kemudian Tepan Mane, Tepan Redep bisa dilewati, insya Allah ini ketergantungan dropping logistik via udara yang tonasenya terbatas ini sudah bisa kita pecahkan. Artinya dropping logistik via darat yang secara tonase itu akan jauh-jauh lebih besar perbandingannya dengan kalau kita bandingkan truk dengan heli, ini akan segera bisa kita lakukan sehingga mungkin untuk dorongan logistik ke daerah-daerah yang selama ini mungkin masih sulit akses daratnya sudah akan bisa di akhir minggu ini, besok atau hari Senin itu sudah sangat kita harapkan sudah lancar masuk dari darat. Baik, berarti optimalisasi perbaikan infrastruktur digenjot untuk memaksimalkan distribusi bantuan melalui jalur darat sehingga semakin banyak tonase-tonase bantuan yang masuk ke wilayah-wilayah yang diduga masih membutuhkan bantuan secara maksimal. Pak, selain bantuan ini kan memang terus masuk ya Pak, tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga dari masyarakat Indonesia. Gerakan-gerakan bantuan untuk Pulau Sumatera itu begitu luar biasa. Dan hingga titik ini, apakah ada tawaran juga Pak bantuan dari pihak luar negeri atau internasional dari pantauan Anda? Ya, kalau tawaran pihak internasional itu ada, tetapi seperti sudah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri dan Bapak Presiden juga ya, ini sudah, tetapi ini tidak menutup jalur antara personal to personal, tapi government to government. Posisi pemerintah Indonesia ini sudah dijelaskan beberapa kali oleh Pak Presiden, Bapak Menteri Luar Negeri. Oke, berarti kalau sebenarnya untuk regulasinya sendiri bagaimana sih Pak kalau misalnya ada bantuan dari luar negeri dan ketentuannya seperti apa jika ingin memberikan bantuan kepada Sumatera? Kalau untuk dari luar negeri tentu saja kalau itu berasal dari pemerintah ke pemerintah ini akan mengikuti aturan-aturan yang memang disesuaikan ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Ada batasan-batasan yang memang harus dijaga dan seterusnya. Ini tentu saja
Menteri Luar Negeri sudah menjelaskan bahwa pada kondisi saat ini Indonesia masih mampu untuk menanggulangi bencana ini, dan memang kalau kita lihat dari bantuan yang ada, saya posisi saya di Banda Aceh ya, Oke, untuk dukungan logistik yang ada di posko Lanut kita itu tidak pernah kosong, tidak pernah berhenti. oke, Dukungan logistik dan dorongan logistik ini memang beberapa hari sebelumnya kita optimalkan via udara sambil kita merevitalisasi, memulihkan tiga akses utama jalur darat tadi. oke, baik Nah, Pak. kalau jalur darat tadi sudah pulih, kami yakin ini akan bisa lebih optimal nanti dorongan logistik ke Oke. tempat-tempat yang sebelumnya sulit. Baik, baik. Ada bantuan logistik dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun urgensi selanjutnya terkait bantuan akses air bersih, Pak. Sejauh ini bagaimana untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang notabene membutuhkan sekali daerah-daerah yang sulit terjangkau atau mungkin bisa diibarat kata terisolir. Apakah akses bantuan air bersih sudah mumpuni, Pak, di sana? Ya, untuk jaringan PDAM ini memang terdampak sangat parah akibat gerusan banjir dan longsor, dan persentase pulihnya memang di beberapa kabupaten kota di Aceh khususnya itu masih terus diupayakan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di jangka pendek ini, baik itu pemerintah pusat, BNPB, Kementerian PU, dan kementerian lain, termasuk juga pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, itu mengirimkan mobil tangki. Oke. Dan ini sejak bisa dibukanya akses darat, misalkan ke Aceh, Tamiang dari Medan, ini pasokan mobil tangki dan air bersih yang kita distribusikan sudah mulai optimal, meskipun terus kita tambah jumlah tangkinya. Baik, berarti masih ada optimalisasi ke depannya terkait kebutuhan akses air bersih untuk masyarakat di sana. Lantas Pak, tadi Anda menyebutkan bahwa untuk akses darat ini sudah mulai bisa dilalui. Bagaimana dengan kondisi di sana, cuacanya? Apabila masih ada potensi cuaca ini turun hujannya panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun 2026. Bagaimana antisipasi dalam proses pendistribusian dan juga daerah-daerah yang notabene bisa saja mengalami banjir susulan? Benar, untuk Banda Aceh saja dalam 2 hari ini kita mengalami hujan intensitas sedang ya, durasi 1 hingga 2 jam. Dan hari ini juga untuk kawasan Aceh Tengah dan Benar Meriah, yaitu Bandara Rembele, itu hujan intensitas tinggi sehingga ada beberapa sorti udara kami yang ditunda alasan keselamatan. Tetapi kami sudah kembali berkoordinasi dengan BMKG untuk target-target operasi modifikasi cuaca. Yap, oke. Di 2 minggu pertama ini sangat efektif, bisa menyampaikan bahwa reduksi hujan yang kami lakukan itu bisa mencapai 75 hingga 83%. Tetapi untuk terus menjamin bahwa pekerjaan Satgas Darat dan juga flight safety dari unit-unit udara kami ini akan terus kami lakukan Oke. sampai itu benar-benar aman. Jadi batas waktu tidak kami tentukan, selama itu masih diperlukan akan terus kita lakukan, Mas Ferdi. Baik, berarti untuk status tanggap darurat sejauh ini masih berada di level provinsi atau bagaimana Pak? Apakah mungkin akan diperpanjang dari pihak BNPB? Untuk status tanggap darurat, khusus untuk Provinsi Aceh, misalkan Gubernur sudah secara resmi memperpanjang hingga 25 Desember. Nanti tentu saja akan kita evaluasi bersama setelah fase kedua ini, karena target dan penekanan fokus aksi di lapangan, begitu misalkan jalur logistik sudah mulai pulih, kemudian pencarian pertolongan sudah bisa mengurangi sebisa mungkin jumlah nama daftar dari orang hilang. Ini kita sudah saat ini masuk pada fase early recovery, di mana kita menyiapkan titik-titik pengungsian terpadu sambil menunggu pembangunan Huntara yang akan segera kita mulai. Baik.
Masih ada proses pencarian dan lain sebagainya, ini akan dioptimalkan untuk mencari korban-korban yang dinyatakan hilang. Pak, mungkin terakhir saya ingin konfirmasi, ada informasi yang beredar dinarasikan bahwa di lini masa itu ada tenda-tenda BNPB baru muncul di saat ada kedatangan presiden ataupun juga pejabat-pejabat nasional ataupun daerah. Benarkah demikian, Pak, informasi tersebut? Ya, di Aceh Tamiang ini akses jalan darat dari Medan itu baru terbuka pada tanggal 6 Desember. Oke. Nah, sejak tanggal 8 kami sudah mulai mengirimkan tenda-tenda peleton dan tenda keluarga. Karena memang target kami di akhir tanggap darurat pertama Ya. itu kita sudah mulai bisa menarik warga-warga yang scatter yang masih terpisah-pisah itu dalam posko-posko pengungsian terpusat. Nah, dropping pengiriman tenda ini itu secara total untuk tenda peleton itu sudah 30 unit dan tenda keluarga sekitar 983 unit. Tetapi tenda ini belum semuanya tergelar. Oke. Tentu saja untuk menggelar hampir 1.000 unit tenda ini juga butuh waktu. Dan ini kita terus kerjakan. Oke. Dan bukan karena presiden akan datang, presiden tidak datang pun kemarin pembangunan tenda ini, pemasangan tenda ini akan kita lakukan. Jadi memang pada fase kita membangun tenda ini, jadi tidak serta-merta presiden datang kita bangun tenda, tapi droppingnya ini sudah berjalan dan secara bertahap kita bangun, kita gelar tenda ini di tempat-tempat. Saat ini sudah di 8 kecamatan dari 12 kecamatan terdampak. Oke, berarti memang butuh proses ya Pak untuk melakukan pembangunan tenda-tenda yang notabene ini untuk masyarakat yang membutuhkan. Lantas terakhir Pak, mungkin dari kami bagaimanakah koordinasi BNPB dengan pemerintah daerah dalam konteks pemulihan pasca bencana nantinya ke depannya ini seperti apa Pak? Ya, dengan pemerintah provinsi kita ada evaluasi berkala setiap malam pukul 8. Sedangkan dengan pemerintah kabupaten kota, saat ini kami sudah mulai mendiskusikan dan melihat titik-titik lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi huntara dari 18 kabupaten kota terdampak di Provinsi Aceh. Saat ini 2 kabupaten sudah mengusulkan titik yang akan digunakan atau kawasan yang akan digunakan untuk pembangunan huntara. Nah, saat ini kita sedang melakukan pengecekan secara saintifik, secara keilmuan, karena kita harus memastikan bahwa lokasi huntara ini benar-benar aman dari potensi bencana gempa di masa depan. Iya, benar. Baik, tentunya masih akan ada proses koordinasi lebih lanjut untuk mematangkan tahapan-tahapan lanjutan untuk melakukan perbaikan ataupun juga pemulihan pasca bencana di wilayah Aceh maupun juga di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB atas waktu Anda dan juga informasi yang Anda sampaikan. Selamat menjalankan bertugas, semangat untuk Anda dan tim di sana, salam sehat Pak Muhari. Terima kasih Mas Freddy.